Check one, check. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos). Ketetapan ini muncul sebagai respons atas usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mewacanakan vasektomi sebagai solusi untuk mengendalikan angka kemiskinan di Jawa Barat. Sontak, pernyataan MUI ini memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan. Sebagian pihak mendukung MUI dengan dalih bahwa setiap tindakan haruslah sesuai dengan syariat agama. Di sisi lain, tak sedikit pula yang menilai usulan Ridwan Kamil sebagai solusi realistis untuk menekan angka kemiskinan. Lantas, bagaimana seharusnya kita menyikapi polemik ini? MUI dengan tegas menyatakan bahwa vasektomi, jika dijadikan syarat untuk mendapatkan bansos, adalah haram hukumnya. Fatwa ini didasarkan pada pandangan bahwa vasektomi merupakan bentuk penghilangan kesuburan secara permanen yang bertentangan dengan prinsip Islam dalam menghargai anugerah keturunan. Islam memandang bahwa setiap anak adalah rezeki dan amanah dari Allah SWT. Tindakan untuk menghalangi datangnya rezeki tersebut, tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, dianggap sebagai nanggas. Meski mengharamkan vasektomi sebagai syarat bansos, MUI tidak serta-merta menutup pintu bagi tindakan medis ini. Terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi agar vasektomi diperbolehkan dalam Islam, yaitu 1. Alasan medis yang jelas. Vasektomi hanya diperbolehkan jika terdapat indikasi medis yang membahayakan nyawa ibu atau janin jika kehamilan terjadi. 2. Solusi terakhir. Vasektomi haruslah menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan metode kontrasepsi lain yang tidak bersifat permanen. 3. Potensi reversible. Harus ada jaminan medis bahwa vasektomi dapat direversal atau divasektomi jika pasangan suami istri ingin memiliki keturunan kembali. 4. Tidak membahayakan. Prosedur vasektomi harus dilakukan oleh tenaga medis profesional dan tidak boleh membahayakan kesehatan pria yang menjalaninya. 5. Bukan untuk kepentingan duniawi semata. Vasektomi tidak boleh dilakukan hanya untuk mengejar kesenangan duniawi atau menghindari tanggung jawab dalam membangun keluarga. Kelima syarat ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan vasektomi dalam kondisi tertentu, dengan menekankan pada aspek kesehatan, keselamatan, dan pertimbangan yang matang. Ketetapan MUI ini mengajarkan kita tentang pentingnya menyeimbangkan antara menjalankan syariat agama dengan mempertimbangkan aspek medis. Islam tidak anti terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi. Namun, setiap tindakan medis haruslah selaras dengan nilai-nilai agama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dialog dan kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan tenaga medis sangat diperlukan merumuskan kebijakan yang tepat dalam hal ini. Section 5, Kewajiban Negara, Hak Masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyatnya. Namun, upaya tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang etis, bijak, dan tidak melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk memiliki keturunan. MUI mengimbau pemerintah untuk tidak mempromosikan vasektomi secara masif sebagai solusi instan untuk mengatasi masalah kependudukan. Transparansi informasi mengenai biaya, efek samping, dan tingkat keberhasilan prosedur rekanalisasi atau vasektomi juga harus diutamakan. Islam menganjurkan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Namun, tujuannya bukanlah untuk membatasi jumlah keturunan secara permanen, apalagi jika didasari oleh alasan-alasan yang tidak dibenarkan dalam agama. Keluarga berencana harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas, bukan untuk menghindari tanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik generasi penerus bangsa. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa. Keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera adalah dambaan setiap insan. Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, diperlukan kerjasama dan komitmen yang kuat dari suami dan istri. Komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan rasa tanggung jawab adalah kunci utama dalam membangun keluarga yang kokoh dan bahagia. Polemik vasektomi ini hendaknya menjadi momentum bagi kita semua
untuk bermuhasabah dan mencari solusi yang komprehensif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kependudukan. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, tenaga medis, dan seluruh elemen masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Marilah kita bersama-sama membangun keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berakhlak mulia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-Nya dalam setiap langkah kita.